Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau melihat penderitaan-penderitaan yang mungkin sedang kita alami atau pernah kita alami, sering menjadi sebuah alat untuk menguji keikhlasan dalam diri kita. Siapa di antara kita jemaat yang dikasih Tuhan yang punya pengalaman ketika sedang ada dinamika yang krisis begitu ya, yang kita akhirnya diperhadapkan pada situasi untuk mau berbagi pada apa yang ada pada diri kita dengan sesama, atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tentu di tengah-tengah penderitaan itu pasti teruji. Ketika kita mampu masih tetap berbagi dari apa yang kita punya, di sanalah sebenarnya keikhlasan kita ataupun apa yang menjadi kehendak Tuhan masih terus menjadi perjuangan. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan kita pun merupakan satu surat di mana surat ini sedang meneguhkan jemaat yang mengalami penderitaan sehingga Rasul Petrus membuat surat ini untuk meneguhkan mereka, untuk membimbing mereka, untuk mengingatkan mereka apa yang menjadi roh spirit bagi pengikut Kristus di tengah penderitaan. Apa itu? Kita lihat bersama-sama 1 Petrus pasal 1 ayatnya 21 sampai 25. Saya akan membacakan 3 ayatnya terlebih dahulu. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan di sini, Rasul Petrus sedang meneguhkan jemaat untuk mengingat di tengah-tengah penderitaan mereka untuk tetap berani mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan kunci untuk kita mampu melakukan ini di tengah penderitaan, ia mengingatkan iman dan pengharapan kita agar tertuju kepada Allah dan mengingat bahwa kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Kita yang sudah dilahirkan kembali bukan dari sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak abadi, tetapi justru dari firman Allah yang mendatangkan hidup dan yang kekal dalam diri kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita kembali mengingat konsep iman pengharapan kita kepada Allah, kita yang telah dibenarkan, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah dilahirkan kembali, maka mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh dengan segenap hati kepada sesama, itu menjadi sesuatu yang mudah kalau kita kembali mengingat iman dan pengharapan kita yang benar. Tetapi kalau kita tidak mengingat itu, maka jemaat yang dikasih Tuhan, penderitaan sekecil, seberat apapun akan selalu menjadi alasan kita untuk tidak bergiat dalam melakukan kasih kita kepada persekutuan, kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada sesama masyarakat dimanapun kita berada. Karena Petrus pun mengingatkan di ayat 24 dan 25 bagaimana ia jelas-jelas mengingatkan jemaat ada hal yang abadi dan fana dalam hidup ini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini Petrus meneguhkan umat untuk mengingat
semua yang diperjuangkan dalam rangka ukuran dunia, hidup yang kita jalani ini semua akan gugur alias tidak dibawa pulang, pulang kepada Bapa begitu ya. Tetapi yang tetap dan kekal adalah firman Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang kekal untuk selama-lamanya, ketika kita berjuang untuk menerapkannya, itulah yang menjadi spirit yang kita bawa nantinya ke dalam kehidupan kekal, bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi warta cinta kasih Tuhan, apa yang menjadi kebenaran dari Injil yang sudah kita terima. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita pun saat ini di tengah-tengah konteks pandemi yang kita hadapi, yang kita tahu barangkali jemaat ada yang berjuang dengan kesehatan, ada yang berjuang dengan ekonomi, ada yang berjuang dengan segala situasinya, bahkan di konteks pelayanan kita tahu bahwa dinamika organisasi ataupun hal-hal yang kita lakukan tidak bisa seperti mulus seperti biasa begitu ya. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada konsep iman yang benar, maka segala sesuatu ini akan kita hadapi dengan keikhlasan untuk terus tetap saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi kita tetap konsisten dan berusaha bersama-sama taat untuk tulus mengasihi sesama. Kuncinya, kasih Allah akan terus meneguhkan keikhlasan kita untuk mengasihi sesama. Tetapi kalau kita berangkat bukan dari kasih Allah, tapi ego kita, kesombongan kita, kehebatan kita secara manusia, itu justru bukan meneguhkan kita. Kadang itu justru mendatangkan kekecewaan, sehingga kita tidak lagi dengan keikhlasan untuk mengasihi sesama kita tanpa membedakan. Semoga penderitaan-penderitaan yang kita alami semakin meneguhkan kasih Allah dalam diri kita sehingga kita ikhlas untuk menerapkan kasih kepada sesama. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk terus mengasihi dengan tulus, bukan untuk kuat hebat kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin.